Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Laja, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Negeri Pembina Tolang Hula. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif antara lain: sebagai seorang guru, kita dituntut untuk berperan aktif dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Peran budaya positif dapat berjalan dengan baik dengan konsep inti seperti memahami tentang disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang dikaitkan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol yang harus dipahami sebagai seorang guru, menyepakati keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin berasal dari kata disiplinah, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau disebut juga sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau disebut juga sebagai motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, atau disebut sebagai motivasi internal. Motivasi perilaku manusia yang patut dikembangkan atau dimiliki adalah motivasi internal. Motivasi ini muncul ketika individu berpikir untuk menghargai diri sendiri dan orang lain sesuai dengan nilai kehidupan yang mereka percaya. Jika kita sebagai guru mengimpikan murid yang memiliki motivasi internal, maka harus menghilangkan kebiasaan dalam memberikan penghargaan berlebihan dan meninggalkan budaya menghukum anak. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru yakni posisi kontrol manajer. Sebagai seorang manajer, seorang guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru hanya bertugas untuk memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika posisi ini dapat dikuasai oleh murid, maka murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat universal yang disepakati bersama-sama, mudah diingat dan dipahami agar mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembentukan keyakinan kelas, peran guru sangat berpengaruh besar karena dalam pembentukannya memerlukan kerjasama antar kedua belah pihak agar terbentuk keyakinan kelas yang benar-benar diyakini dan akan dijalankan semaksimal mungkin. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran guru sebagai manajer dapat menyelesaikan masalah yang ditemuinya di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya agar dapat menciptakan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Kaitan materi antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi
Ki Hajar Dewantara, dengan menanamkan budaya positif di sekolah, maka secara perlahan kita dapat mewujudkan pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun murid tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kaitan materi yang kedua antara budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak. Dalam menanamkan budaya positif, seorang guru harus menguasai dan menanamkan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga, guru harus memahami peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan materi yang ketiga antara budaya positif dan visi guru penggerak. Dengan menanamkan budaya positif yang dijalankan sesuai nilai dan peran guru penggerak, maka akan terwujudlah visi guru penggerak yang telah dirumuskan atau disepakati bersama seluruh warga sekolah, yang dijalankan dengan prakarsa perubahan yang dibuat berdasarkan visi sekolah, yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul ini, yakni disiplin positif, nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, pembentukan keyakinan kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Semua konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari bahwa pemberian penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas anak, serta penghargaan sifatnya menghukum sehingga berdampak kurang baik pada murid. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah ternyata saya salah dalam memposisikan diri dalam mengontrol perilaku murid dengan memposisikan diri saya sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman saat apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalamannya adalah saya menangani masalah anak yang berkelahi pada kegiatan main balok bersama di kelas dan anak yang tidak mengembalikan barang ke tempat semula setelah digunakan dengan menggunakan tahapan yang ada pada segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika Perasaan yang saya rasakan pada saat mempelajari modul ini adalah saya merasa termotivasi untuk mempelajari dan menerapkan budaya positif dalam pembiasaan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan keenam, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal-hal baik yang sudah muncul adalah anak sudah mulai paham bahwa di dalam kelas ada keyakinan yang mereka buat dan harus mereka patuhi. Yang harus saya perbaiki dan mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan tahap segitiga restitusi dan posisi kontrol saya sebagai manajer. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah saya harus memikirkan apa saja yang harus saya katakan lagi untuk menakuti murid agar mengikuti kemauan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berubah posisi kontrol saya menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Perasaan saya sangat lega, ternyata walaupun posisi kontrol kita sebagai manajer, namun kita masih bisa berkomunikasi baik dengan murid. Pertanyaan yang ke-8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana pelaksanaannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas dengan mengatakan kalimat seperti "tidak ada manusia yang sempurna", dan menyemangati mereka dengan kalimat "kita bisa menyelesaikan ini". Pertanyaan ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang lebih penting dilakukan adalah setelah budaya positif di kelas mulai dijalankan, diharapkan dapat disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dengan melakukan kolaborasi yang positif dengan seluruh warga sekolah agar penerapan budaya positif lebih maksimal lagi. Demikian video saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.